Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Teresa Nirmala. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi dan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Kemerdekaan Indonesia adalah sebuah tonggak bersejarah yang mengubah arah perjalanan bangsa dan tidak terjadi begitu saja. Di balik gemuruh proklamasi 17 Agustus 1945, terbentang rangkaian peristiwa penting yang penuh dengan dinamika, perjuangan, dan pengorbanan. Materi ini akan mengajak kita untuk menelusuri jejak-jejak sejarah tersebut, memahami setiap detailnya, dan merenungkan makna mendalam yang terkandung di dalamnya. Teman-teman, kita bayangkan, di tengah situasi perang yang sulit, Jepang mencoba menarik simpati rakyat Indonesia dengan membentuk BPUPKI. Namun, para tokoh Indonesia melihat ini sebagai peluang emas. Mereka dengan cerdik memanfaatkan BPUPKI untuk merumuskan dasar negara dan mempersiapkan kemerdekaan. Dalam sidang-sidang BPUPKI, terjadi perdebatan seru tentang ideologi negara, di mana berbagai pandangan dikemukakan. Namun pada akhirnya, Pancasila yang diusulkan oleh Soekarno disepakati sebagai dasar negara yang mampu menyatukan keberagaman Indonesia. Setelah BPUPKI dibubarkan, PPKI dibentuk untuk melanjutkan persiapan kemerdekaan dengan anggota yang berasal dari berbagai daerah dan suku di Indonesia. Hal ini menunjukkan semangat persatuan untuk mencapai kemerdekaan. PPKI memiliki peran penting dalam mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih presiden dan wakil presiden, serta membentuk lembaga-lembaga negara yang kelak akan menjadi pilar negara Indonesia. Kekalahan Jepang menciptakan situasi yang membingungkan. Ada kekosongan kekuasaan yang dimanfaatkan oleh golongan muda Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Namun, golongan tua seperti Soekarno dan Hatta lebih berhati-hati. Mereka ingin memastikan proses kemerdekaan berjalan lancar dan tidak menimbulkan kekacauan. Peristiwa Rengas Dengklok adalah puncak dari perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Golongan muda menculik Soekarno dan Hatta dan memaksa mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Hal ini menunjukkan semangat revolusioner mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan. Dan pada akhirnya, golongan tua mengerti akan semangat dari golongan muda dan menyetujui untuk mempercepat proklamasi. Perumusan teks proklamasi di Rumah Laksamana Maeda adalah momen bersejarah, di mana Laksamana Maeda, seorang perwira Jepang, memberikan tempat yang aman bagi para tokoh Indonesia untuk merumuskan teks proklamasi. Teks proklamasi yang singkat namun padat itu mengandung makna mendalam tentang kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Hal ini menjadi simbol dari tekad bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno adalah momen yang sangat emosional bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini menandai lahirnya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Pengibaran bendera merah putih sebagai simbol negara menambah suasana hikmat dan kebanggaan.
Proklamasi kemerdekaan membangkitkan semangat perjuangan di seluruh Indonesia, di mana rakyat Indonesia bersatu untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman penjajah. Proklamasi juga memiliki dampak internasional, menandai awal dari perjuangan bangsa-bangsa Asia dan Afrika untuk merdeka, dan menginspirasi banyak negara lain untuk melepaskan diri dari penjajahan. Peristiwa-peristiwa ini tidak hanya penting bagi sejarah Indonesia, tetapi juga bagi sejarah dunia. Hal ini menunjukkan bahwa semangat kemerdekaan dan tekad untuk menentukan nasib sendiri adalah kekuatan yang tak terkalahkan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini. Baik teman-teman, itu saja pemaparan materi dari saya berkaitan dengan peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi dan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.